Salam, salam jumpa lagi di channel Indahnya Kasih Tuhan atau yang disingkat Inkatu Channel dalam Renungan Pagi. Namun sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami. Dari malam hingga pagi hari ini, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, sebelum kami mulai setiap tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui renungan singkat pagi hari ini, kami selalu dikuatkan dan diteguhkan iman kepercayaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terkutuk karena ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan dalam hal apa? Dalam hal janji. Pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana janji Allah terhadap umat Israel. Ketika janji Allah yang tidak dihargai atau tidak dilakukan oleh umat Israel, maka itulah yang akan menimbulkan konsekuensi buruk atau akan mendatangkan penyakit berupa kutukan. Saudara-saudara, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dalam Ulangan pasal 27 ayat 1 sampai 26, di sana kita melihat sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian, Musa dan para tua-tua sudah memerintahkan agar mereka setia kepada Tuhan. Dengan cara, umat Israel harus mendirikan batu peringatan dan mezbah doa, dan juga memberikan persembahan di atas mezbah itu. Tujuannya adalah agar mereka terus mengingat perjanjian dengan Allah. Hal ini dengan jelas kita lihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Maka dengan begitu, umat Israel akan menjadi umat Tuhan dan dengan cara melakukan perintah-perintah yang disampaikan Tuhan. Hal ini dengan jelas kita lihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Bagi orang yang tidak setia dalam melakukan setiap janji atau perintah Tuhan, maka itu yang akan mendatangkan kutuk atau ia akan mendapat kutuk terhadap dirinya sendiri. Kutuk ini akan disampaikan oleh imam dan akan disahut dengan kata amin oleh segenap umat Israel. Kutuk ini diberikan agar umat Israel tetap hidup dalam ketetapan Tuhan atau dalam peraturan Tuhan. Peraturan tentang kutuk inilah yang mengatur hubungan Allah dengan manusia. Sedangkan peraturan yang lain berkaitan dengan hubungan antara manusia. Hal ini dengan jelas kita lihat dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Allah menaruh kepeduliannya yang begitu besar terhadap hubungannya dengan manusia. Dengan cara Allah menuntut umatnya untuk setia kepada setiap perintah atau setiap janjinya dengan tidak menyembah berhala kepada Allah-Allah lain. Selebihnya, ia juga memberikan peraturan agar hidup manusia tidak menjadi kacau. Peraturan ini menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk memelihara kehidupan yang bersih dari segala kejahatan, yang ditandai dengan seruan dari umat dengan mengungkapkan kata amin. Ada dua hal yang paling penting dalam kekristenan. Yang pertama, kita harus setia kepada Allah. Mungkin sekarang kita tidak secara langsung menyembah patung, tetapi berhala yang modern atau berhala yang sekarang ini dapat mengambil bentuk-bentuk yang lebih canggih. Misalnya uang, gelar, atau jumlah pengikut
game online, dan lain sebagainya. Karena itulah, kita perlu memperhatikan diri kita terus-menerus agar kita tidak terjerumus dalam berhala-berhala yang sekarang ini. Dan yang kedua, kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Sebagai orang Kristen, kita harus menerima bahwa kejahatan dalam bentuk apapun itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita juga termasuk sebagai umat perjanjian Tuhan. Maka dari itu kita harus belajar untuk selalu mengingat segala kebaikan Tuhan dan menjalankan segala peraturan atau perintah Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Di pagi hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman yang kami renungkan pagi hari ini, kami terus diteguhkan iman kepercayaan kami, dan kami juga disadarkan dan diingatkan agar kami selalu mengingat kebaikan-Mu dan menjalankan segala peraturan atau perintah atau janji-Mu dengan setia di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.